Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan informasi bagaimana membuat sebuah kelas daring yang disediakan oleh Google, ya. Nah, apa sih Google Classroom? Ya, Google Classroom adalah layanan website gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Ya. Tujuan utama dari Google Classroom ini adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Ya. Nah, sebelumnya syarat utama dari pembuatan Google Classroom itu adalah email, ya. Email Bapak Ibu itu wajib berekstensi Gmail, ya. Tidak Yahoo, tidak apa gitu ya. Jadi wajib syarat Bapak Ibu untuk membuat sebuah Google Classroom itu adalah email Gmail, ya. Ya, kita ketik saja di sini Google Classroom, ya. Nanti akan muncul beberapa beberapa option di sini. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih Classroom, ya, diklik saja. Nah, kemudian di sini muncul kelola pengajaran dan pembelajaran dengan kelas. Di sini pergi ke ruangan kelas, ya. Ya. Nah, di sini ada tanda plus, ya. Nah, ketika diklik di sini mau gabung ke kelas atau buat kelas gitu, ya. Ya, kenapa menggunakan Google? Karena Google itu adalah salah satu perusahaan browsing internet yang paling diminati atau paling yang muncul, ya, yang sering muncul, walaupun ada selain Google itu banyak, ya. Nah, kita buat kelas baru, ya, buat kelas, ya. Kita klik di sini saja. Saya telah membaca dan memahami pemberitahuan di atas, dan saya tidak menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa, ya. Kita lanjutkan. Nah, nama kelas di sini wajib diisi kelas 7A misalkan, ya. Nah, bagiannya kelas, nama kelas 7A, bagian 7A misalkan. Kelas 7 misalkan, ya, ini bagiannya adalah 7A, mata pelajarannya misalnya sesuai dari Bapak Ibu yang mengampu mapel apa gitu, ya. Ruangnya adalah ruang 1, ya, ruang 1. Nah, kita buat. Nah, di sini sudah muncul, ya, bahwa ruangan kelas untuk kelas 7A itu sudah bisa dibuat, ya. Nah, ini ada kode kelas, ya. Kode kelas di sini, ya. Nah, ini kodenya ini, ya. Nanti kita bisa berikan ke siswa ini kodenya. Kemudian ini layar tampilan header atau kepala ini bisa kita pilih temanya sesuai yang diberikan oleh Google gitu, ya. Silakan. Nah, misalnya temanya ini, ataupun Bapak Ibu misalkan mau mengupload foto kelas sendiri, yaitu kelas 7A misalkan gitu, ya. Nah, ini deskripsinya bahwa ruangan ruangan kelas daring ini adalah mata pelajarannya IPA ruang 1,
ya. Nah, kemudian apa yang seharusnya kita lakukan di ruangan kelas ini ya. Nah, ini ada catatan, tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Nah, kita lihat semua ya. Jadi di sini tidak ada tugas kemudian ya. Kemudian kita setting dulu ya. Nah, setting dulu ya. Ini kode. Kemudian forum, siswa dapat memposting dan memberikan komentar. Siswa hanya dapat memberikan komentar, hanya pengajar yang dapat memposting atau mengedit ya, atau memberi komentar. Ini forum ya. Jadi siswa dapat memposting dan memberi komentar. Ini klik. Kemudian tugas kelas di forum, tampilkan notifikasi yang dipadatkan, sembunyikan. Ya, ini dipadatkan saja notifikasi. Jadi ada pemberitahuan ya di sini ya. Tampilkan item yang dihapus. Jadi kalau ada item yang dihapus ini ditampilkan. Nah, penilaian ya, perhitungan nilai keseluruhan ya. Nah, ini poin total, bobot nilai berdasarkan kategori atau tanpa nilai keseluruhan ya. Nah, boleh ibu bapak misalkan pilih totalnya berapa atau bobot nilai berdasarkan kategori, artinya per poin itu ya. Boleh di sini. Nah, itu ya. Nah, kemudian tampilkan nilai keseluruhan kepada siswa. Boleh ditampilkan kepada siswa bahwa poin siswa untuk pembelajaran misalkan hari pertama itu boleh ya. Nah, ini boleh kategori nilai ditambahkan ya, kategorinya misalnya A ya, tambahkan kategori ini 100 ya, misalkan 95 sampai 100 ya. Oh ya 100. Nah, poin B misalkan 80, poin C 70, poin C ya, dan poin D itu 50 ya. Nah, kalau sudah disetting simpan. Nah, mulai komunikasi, buat dan jadwalkan pengumuman, atau di sini ada tanda respon postingan siswa. Misalnya di sini buat ya, memposting sekarang atau merencanakan di awal. Oke, ya. Nah, untuk kelas 7A ini adalah semua siswa ya. Semua siswa. Nah, nanti bagikan dengan kelas. Misalnya selamat datang anak-anakku di pembelajaran online ya. Pembelajaran IPA secara online ya. Kemudian post, karena ini sifatnya adalah pengumuman ya, pengumuman. Selamat datang anak-anakku pembelajaran di IPA online ya. Untuk jadwal pembelajaran nanti diinformasikan lebih lanjut ya. Nah, lalu posting. Nah, itu pengumuman ya. Pengumuman nanti ketika si link ini diberikan kepada siswa ya,
link ini diberikan kepada siswa, nanti siswa itu akan melihat tampilan dari Google Chrome, Google Classroom gitu ya. Nah, kemudian itu untuk postingan pertama ya. Nanti kalau misalkan mau postingan kedua, ini semua siswa siswa melihat atau melihat materi, misalkan silahkan pelajari materi berikut ya. Nah, bisa tambahkan di sini berupa Google Drive, dari Google Drive, dari link file atau dari YouTube ya. Misalnya dari file kita ya. Nah, misalkan di sini pembelajarannya adalah ya misalkan ini adalah sebuah file ya, yang mana file itu bisa dibaca oleh siswa gitu ya. Misalnya dalam bentuk PDF boleh ya. Misalkan dalam bentuk Word juga boleh gitu ya. Nah, misalnya ini ya, dalam bentuk file Office ya. Nanti tambahkan file lain boleh berupa gambar, misalkan ya berupa gambar, nah, itu ya, atau berupa PDF juga boleh ya. Atau berupa PowerPoint ya juga boleh. Jadi apapun filenya di sini bisa ibu bapak posting ya. Ya itu misalkan doc masih doc, file Excelnya juga boleh ya, ataupun file foto ya, tadi file foto boleh ya. Nah itu lalu diupload ya Bapak Ibu, lalu diupload. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan ingin menggunakan layanan Google Classroom ya. Posting, tinggal diklik posting. Nah, nanti postingan ini siswa bisa melihat dan mengunduh ya. Misalkan ini doc. Nah, ini bisa membaca di sini ya. Kemudian ini juga sama, bisa melihat gambarnya ya. Gambar juga sama. Nah, ini di Excel juga bisa kita tampilkan ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian tugas ya, menu tugas. Nah, tugas, buat tugas dan pertanyaan. Gunakan topik utama atau tugas kelas ke dalam modul atau unit. Nah, kita buat tugasnya atau buat folder dulu ya. Folder drive kelas. Ini ya, tugasnya di sini bisa diupload di sini langsung ya. Atau Bapak Ibu bisa membuat langsung di sini tugasnya ya. Nah, ini tugas, buatnya itu di tugas kelas ada tugas kuis, pertanyaan, materi, kemudian kembali ke postingan gunakan ya. Nah, misalnya tugas atau kuis ya, tugas misalnya ya. Judul tugasnya misalnya melakukan penelitian ekosistem misalnya ya, petunjuk
buat dalam tunjuknya misalnya satu buat foto, dua buat video, tiga uraian penelitian misalnya ya. Nah itu bisa ditambahkan dengan ini lampiran ya, tambahkan lampiran itu. Silakan Bapak Ibu misalkan ada file tugasnya, Bapak Ibu memiliki file tugasnya, silahkan ditambahkan di sini ya. Oke, nah ini kategori nilai poin ya, kategori nilai misalnya A ya, harus A maksudnya ya, atau tidak ada kategori untuk tugas di sini. Kemudian tidak ada batas waktu ya. Nah ini silakan beri waktu ya. Misalnya tugasnya itu 2 hari ke depan. Berarti di sini klik ya. Nah, baru oke, udah. Jadi Senin topiknya adalah buat topik tentang ekosistem misalnya ya. Nah kemudian setelah ini baru tugaskan, atau mau buat lagi tugas yang kedua ya berupa dokumen, silakan di sini ya. Nah, Bapak Ibu, ini baru kita klik tugas ini, diklik menugaskan kepada anak-anak. Nah, jadi di sini muncul sebuah tugas yang mana tugas itu tentang ekosistem gitu ya. Nah, kemudian di sini anggota ya, siswa ya, kita bisa mengundang siswa dengan alamat email ya. Misalnya di sini emailnya adalah ya, ini muncul otomatis karena orang memiliki alamat email ini gitu ya. Kemudian misalnya lagi misalnya ini ini juga masih ada. Jadi semua siswa harus memiliki email juga gitu ya di siswanya gitu. Nah kemudian baru klik undang. Nah maka di sini muncul undangan secara otomatis nanti terkirim ke siswa yang memiliki email itu sendiri gitu ya. Nah itu. Kemudian nilai ya, nanti nilai akan tampil bahwa nilai ini kan terhubung di sini ya. Terhubung perhitungan nilainya berapa ya, kategorinya apa, nanti akan muncul di sini gitu ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah untuk membuat sebuah kelas daring menggunakan Google Form Google Classroom ya, Google Classroom ya. Nah kita kembali lagi ke forum. Pengumumannya misalnya yang lain silahkan jika Ananda tidak mengerti, silahkan tinggalkan komentar jika Ananda tidak mengerti ya, misalnya seperti itu. Oke, lalu di sini posting.
Nah, itu Bapak Ibu, kalau kita mau menggunakan apa pembelajaran online dengan menggunakan Classroom, ya, Google Classroom. Jadi nanti ulangannya bisa menggunakan Google Form, ya, berupa Google Form. Nah, kalau ini adalah berkaitan dengan tugas yang mana tugasnya itu secara otomatis nanti siswa mengirimkan melalui ruang tugas kelas ini, gitu ya. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan pembelajaran secara daring menggunakan Google Classroom, ya. Oke, selamat mencoba Bapak Ibu guru sekalian. Selamat dicoba aja, gitu ya.